dibuka lebar ya pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dimudahkan oleh Allah taala untuk melakukan banyak kebaikan, dan di sana diberikan pahala yang berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Begitu banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di sebuah majelis yang mudah-mudahan majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada sebagian para malaikatnya untuk mencari-cari majelis ilmu, yang kemudian malaikat-malaikat itu pun meletakkan sayap-sayap mereka, menaungi mereka karena ridho dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah, yang kemudian mereka berusaha memahami dan mengamalkan di dalam kehidupan mereka. Maka sungguh kenikmatannya sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk duduk bermajelis ilmu di pengajian-pengajian yang dibacakan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibacakan tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita senantiasa berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya di atas jalan menuntut ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa berittiba kepada beliau dengan baik. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membaca di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa, karena sebentar lagi insyaallah, beberapa saat lagi kita akan masuk kepada bulan yang utama, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan banyak-banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk di bulan Ramadan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, yang mana beliau mengatakan hada syahrul Ramadan, ini adalah bulan Ramadan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Qad ja'akum, sungguh bulan tersebut telah datang kepada kalian. Fihi, di dalam bulan tersebut, tuftahu abwabul jannah, dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu surga. Wa tughlaqu abwabun nar, dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu neraka. Dibuka lebar ya pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dimudahkan oleh Allah taala untuk melakukan banyak kebaikan,
dan di sana diberikan pahala yang berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan banyak dari hamba-hambanya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ditutup pintu-pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditutup rapat-rapat oleh Allah taala. Tidak ada satupun yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sana banyak sekali di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tadinya bermaksiat, ya, banyak di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala istirahatkan dari maksiat-maksiat mereka. Ya, mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga wa tuswadu syayatin, ya, dan juga apa, dibelenggu, ya, syaitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gembong-gembong setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu di antara hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum memberikan kabar gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang lainnya beliau mengatakan walillahi utaqa'u minan nar. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang Allah bebaskan dari api neraka di bulan tersebut. Ya. Yang mana banyak di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tadinya bergelimang dengan maksiat, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Ya. Dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa dzalika kullu lailatin, dan itu setiap malam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu surga. Ya, setiap malam ditutup pintu-pintu neraka. Dan setiap harinya Allah Subhanahu wa taala bebaskan hamba-hamba Allah dari, ya, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis yang seperti ini adalah kabar gembira bagi kaum muslimin, agar kaum muslimin mereka bersemangat untuk, ya, mengamalkan amal-amal ketaatan di bulan Ramadan. Jangan sampai menyia-nyiakan ganjaran-ganjaran yang dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Jangan sampai lalai di bulan tersebut. Sebagaimana di kesempatan lalu kita telah membaca tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, persiapannya luar biasa, ya, untuk memasuki bulan Ramadan. Bukan memasuki bulan Ramadan kemudian dengan tangan kosong tanpa senjata. Rasul sallallahu alaihi wasallam belum melakukan persiapan. Ya, belum banyak puasa di bulan Sya'ban. Para sahabat radhiyallahu taala, para salaf kita, di antara mereka, ya, kemarin kita telah baca secara singkat bahwasanya di antara mereka sudah tutup. Ya, toko-toko mereka sudah tutup. Ya, bulan Sya'ban, bahkan sebelumnya mereka sudah tutup untuk mempersiapkan diri banyak baca Quran. Ya, membiasakan diri membaca Quran biar banyak bisa membaca banyak di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala nanti di bulan Ramadan. Ya, persiapan dari bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan itu adalah tinggal panennya. Itu ya, badan sudah terbiasa, sudah enteng. Melakukan puasa sudah enteng, baca Quran sudah enteng, apalagi qiyamul lail. Ya, sehingga kita membaca di antara kisah-kisah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, ya, mereka melakukan qiyamul lail dengan begitu panjang, kuat. Ya, baca Quran, ya, sehari katam, bahkan ada yang 2 hari, sehari 2 kali katam. Bisa seperti itu. Ya, sedangkan kita mungkin duduk kita membaca 1 juz sudah, gitu ya. 1 juz itu kadang sudah lama sekali, gitu kan ya. Kenapa di sini? Ya, maka di sini ada perlu namanya persiapan seseorang untuk memasuki bulan Ramadan tersebut. Agar masuk di bulan Ramadan ini sudah terbiasa dengan amal-amal kebaikan, sehingga dia bisa banyak menuai kebaikan, memanen kebaikan di bulan Ramadan. Ya. Dan tentunya selain daripada semangat yang menggelora, ya, kita harus memiliki ilmu, ya, dalam menyambut bulan Ramadan. Jangan sampai semangat, wah, beramal luar biasa, tanpa ilmu, gak punya ilmu, kemudian semangatnya terbawa kepada amalan-amalan yang tidak ada tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Percuma dia,
yang sudah bercapek-capek luar biasa di bulan Ramadan, menurut prasangka dia adalah kebaikan, namun ternyata itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi capek-capeknya dia cuman percuma saja. Kehilangan dia waktu bulan Ramadan, ya, dan sia-sia usahanya. Wal'iyadzubillah. Maka ilmu syar'i tentang bekal-bekal tentang seseorang masuk ke dalam bulan Ramadan ini sesuatu yang memang harus diusahakan. Ya, tentang fikihnya kita baca lagi, ya, tentang adab-adabnya kita baca lagi tentang di bulan Ramadan tersebut, ya, untuk mengingatkan kembali. Ya. Kemudian setelah semangat, kemudian berilmu, maka jangan dilupakan untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena begitu banyak orang-orang yang sudah semangat, kemudian berilmu, namun banyak dosanya, ya, yang dia tidak bertobat, tidak istighfar, kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya, semangatnya kandas, ilmunya nggak diamalkan, dan seperti itu dia terhalangi, tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan kebaikan. Ya, yang semangat tadi sudah menggelora, cuman apa? Hangat-hangat tahi ayam, gitu ya. Hangat-hangat di awal tok. Ya, 3 hari sudah selesai semangatnya. Di sini awalnya semangat luar biasa. Ya, namun mungkin karena begitu banyaknya dosa-dosa yang menumpuk di dalam hati, ya, kemudian semangat itu cuman bertahan beberapa saat saja. Ya, di sini maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebelum masuk ke bulan Ramadan. Tobat setiap saat nih sebenarnya seperti itu. Tobat setiap saat. Namun ketika seseorang mau masuk ke dalam bulan Ramadan, hendaklah ditambah lagi, ya, semangat dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk ke dalam bulan Ramadan dia sudah ringan badannya, ya, dosa-dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga amalan badannya itu ringan, ya, untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Ya, sehingga setelah bulan Ramadan selesai, karena dia sukses di bulan Ramadan, ya, dia keluar dari bulan Ramadan membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh sangat celaka sekali seseorang yang tidak semangat, tidak gembira masuk bulan Ramadan, kemudian tidak berilmu dengan bulan Ramadan, sehingga banyak kesalahan dalam mengamalkan amalan di bulan Ramadan, apalagi banyak dosanya, sehingga, ya, di bulan Ramadan tersebut hanya bermalas-malasan, keluar di bulan Ramadan belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan raghima anfu rajulin. Sungguh sangat celaka sekali seseorang itu. Kenapa? Dakhala alaihi Ramadan. Ramadan masuk pada dirinya, artinya dia masuk ke dalam bulan Ramadan, menemui bulan Ramadan, falam yughfar lahu, kemudian dia summan salakha, kemudian bulan Ramadan itu berlalu, fala yughfar lahu, belum diampuni dosa-dosanya. Seperti itu. Kenapa? Enggak semangat di bulan Ramadan, ya, enggak beramal, malah bermaksiat di bulan Ramadan tersebut. Wa'iyadzubillah. Maka di sini, ya, mengingatkan kembali untuk kita, ya, senantiasa membaca tentang adab-adab di bulan Ramadan agar kita tambah semangat, dan perlu tentu adanya ilmu untuk masuk ke dalam bulan Ramadan yang disertai dengan banyak-banyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk kegembiraan seseorang untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Ya. Gembira dengan bulan Ramadan ini bukan kemudian nyambut bulan Ramadan dengan apa? Biasanya apa ya? Wah, padusan, betul ya. Saya dulu padusan semangat, ya, neng Cokro, oh iya ya, Klaten soalnya, Cokro, ya, ngumpul ya, laki-laki perempuan jadi satu di situ, ya, mandi semuanya bareng di situ. Ya, wah, ini kulaan dosa nih, ya. Malah aku dosa nih, mau siap-siap Ramadan membersihkan badan, niatnya seperti itu, malah apa? Kulaan, ya. Ini akhirnya enggak sukses masuk bulan Ramadan, yang seperti itu. Ya, ini. Jadi gembira dengan bulan Ramadan adalah mempersiapkan diri kita mempelajari dengan adab-adabnya. Kita tumbuhkan semangat agar kita bisa beramal dengan baik di bulan Ramadan tersebut. Nah, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Dan apa yang akan kita baca di malam hari ini adalah berkaitan dengan pemahaman
ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa. Pada bahasa Arabnya adalah fikhu ayatis siyam, fikih atau pemahaman tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa. Ini terus diulang, ini persiapan kita, nggih. Nah, ayat yang pertama dibawakan oleh penulis yang ditulis oleh Su'ud Haji Al-Junaidi, ya, beliau yang menulis buku ini, ya. Saya fotokopi bukunya gede sekali, ya. Tasnya nggak muat nih, ya. Tasnya nggak muat, fotokopinya kegedean, ya. Lupa bilang, ya. Nggak bilang dikecilkan, ya. Nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa diambil faedahnya, ya. Ini. Ya, ayat yang pertama tentang ayat-ayat puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Ya, sudah hafal semuanya insyaallah. Itu terus diulang-ulang terus di dalam bulan Ramadan. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyamu, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana puasa tersebut telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, yang mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat ini yang akan kita bicarakan, maknanya di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kita tentang pentingnya puasa di bulan Ramadan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai panggilannya dengan sebutan kasih sayang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang mana sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, idza sami'tallaha yaqul, apabila Anda mendengarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu far'aha sam'aka, silakan pasanglah dengan baik pendengaran Anda. Gitu ya. Kenapa? Kata beliau, fa innahu khairun ya'muru bih. Karena setelah itu, imma itu adalah kebaikan yang akan Allah Subhanahu wa taala perintahkan, au syarrun yunha anhu, atau di sana ada keburukan yang kita dilarang darinya. Ini ya ayyuhalladzina amanu, pasang di situ. Apa yang akan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti itu adalah sebuah kebaikan yang akan diperintahkan kepada kita, atau adalah sebuah keburukan yang kita mau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terjerumus kepada murka Allah Subhanahu wa taala, ke dalam kebinasaan di sini. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu, maka beliau akan menyatakan tentang wajibnya puasa. Nah, sebelumnya tentang orang-orang yang beriman. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah khusus orang-orang yang beriman. Panggilan khusus. Ya. Di ayat-ayat yang lainnya sering Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan yang lainnya. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Di sini yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala khusus orang-orang yang beriman. Dan iman secara bahasa itu adalah at-tasdiqu, tasdik. Napa niku tasdik? Membenarkan. Ya. Orang yang beriman adalah orang yang membenarkan secara bahasa. Ya. Seorang yang membenarkan apapun itu. Yang diinginkan di sini adalah apa? Khobar-khobar. Apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Secara bahasa, ya, seseorang itu membenarkan, ya, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan secara istilah, iman menurut ahlu sunnah wal jamaah ini adalah al-iqraru bil qalbi, menetapkan dengan hati atau mengakui dengan hatinya tentang apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah.
diikrarkan dengan hatinya, ditetapkan dengan hatinya. Wa nutqu bil lisan, yang kemudian pengucapan lisan. Enggak cukup hati tok itu meyakini akan kebenaran agama Islam. Gitu ya. Enggak cukup hati kita itu meyakini benarnya agama Islam. Akan tetapi lisan itu harus mengungkapkan apa yang menjadi keharusan untuk diucapkan. Dia harus mengucapkan la ilaha illallah. Gitu ya. Sebagai bukti akan pengakuan dari hatinya. Dan ucapan lisan kalau tidak dibarengi dengan apa yang ada di dalam hati berupa penetapan akan kebenaran-kebenaran dalam Islam tersebut, maka ucapan lisan saja juga tidak cukup. Sebagaimana orang-orang munafik di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka sholat bersama Nabi, bahkan mereka ikut jihad bersama Nabi SAW terkadang. Itu ya, ini. Akan tetapi di dalam hati-hati mereka ini tidak ada pembenaran, ya. Tidak ada ikrar di dalam hati mereka tentang agama Allah Subhanahu wa taala, tentang kerasulan sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatan yang mereka lakukan, amal-amal zahir yang mereka lakukan, ini sesuatu yang membuat capek mereka saja. Ini ya, ini. Yang ketiga kata beliau adalah wal amalu bil jawarih. Iman yang ketiga adalah pengamalan dengan anggota badan. Jadi iman itu adalah satu meliputi hati, meliputi lisan, dan juga meliputi anggota badan. Ya. Dan semua amalan-amalan yang terkait dengan hati, amalan baik, amalan kebaikan yang terkait dengan hati, seperti tawakal, ya, seperti roja berharap, seperti takut, ya, khasyah dan sebagainya. Dan kemudian amalan lisan, amalan kebaikan seperti zikir, baca Quran dan sebagainya, ucapan baik dan sebagainya. Ataukah itu adalah amalan jawarih, amalan anggota badan, seperti sholat, berjihad, ya, sedekah dan sebagainya. Ini semua adalah berkaitan dengan iman. Ini adalah cabang-cabang iman yang nanti akan mempengaruhi naik turunnya iman. Ya. Begitu juga sebaliknya, kemaksiatan yang itu dilakukan oleh hati-hati seseorang, ataupun dilakukan oleh lisan-lisan seseorang, atau diamalkan dengan anggota badan seseorang, maka itu akan mempengaruhi turunnya iman seseorang. Karena menurut ahlu sunnah wal jamaah, iman itu adalah yazidu bita'ah, akan bertambah dengan amal ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan akan berkurang dengan amal kemaksiatan. Ini tentang iman, ya, tentang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki keyakinan membenarkan apapun yang datang di dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah. Kemudian dia yakini dengan hatinya semua khabar-khabar tersebut, ya, dia amalkan dengan lisannya, dengan hatinya, dengan anggota badannya, sesuai dengan pengamalannya masing-masing. Ya, demikian. Allahu ta'ala a'lam. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan kasih sayang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala katakan sesuatu yang memberikan kemaslahatan untuk kita, yakni kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan, menggunakan kata kataba, ya, yakni maknanya adalah furido. Kutiba ay furido, yakni diwajibkan. Kalau kataba, ya, menulis, gitu ya, berarti apa? Ditulis, ditetapkan. Telah ditetapkan berarti telah diwajibkan. Dan diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kalimat majhul, ya, kutiba, telah diwajibkan, bukan mewajibkan, ya. Dan di dalam bahasa Arab yang ketika kata kerja itu dimajhulkan, nawa bahasa ini dimajhulkan ya, bahasa Indonesianya nggih. Nawa Mas bahasa Indonesia dimajhulkan? Disebutkan dalam bentuk
pasif gitu ya, kalau nggak salah gitu ya. Ya. Pena itu telah dicolong, kan bagi pasif nggih. Nggak tahu saya nggih. Wallahu ta'ala alam ya. Dihilangkan pelakunya. Gitu nggih. Tidak disampaikan pelakunya. Siapa yang telah mewajibkan di sini? Nah, ketika di dalam bahasa Arab itu dimajhulkan, tidak disebutkan pelakunya, maka salah satu sebabnya adalah sudah pasti siapa pelakunya, gitu ya, sudah pasti. Siapa yang mewajibkan di sini? Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang lain. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini puasa tersebut diwajibkan alaikum, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada kita semuanya. Alaikum, kepada kalian. Yang mana kalian kembali kepada dhamir sebelumnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, diwajibkan kepada orang-orang yang beriman kepada kita semuanya, bukan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka menyampaikan kewajiban puasa ya disampaikan saja, gitu nggih. Yang disampaikan, nggak perlu adanya apa? Nggak perlu adanya paksaan. Ya, nggak perlu adanya paksaan. Nggak perlu kita memaksa orang lain. Berbeda kalau keluarga kita, ya, kita seorang laki-laki, seorang ayah, ya, kepala keluarga, ada anak-anak, ya, kita tekankan kepada mereka, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang lain, ya, la ikraha fid din, nggak ada paksaan di dalam agama. Ya, tetangganya nggak puasa, kamu wajib puasa. Ya, dipukul ini lo nggak puasa, nggak boleh seperti itu. Ya, ini sampaikan saja, puasa adalah wajib bagi kaum muslimin. Ya, tidak ada hak bagi kita untuk memaksa orang lain. Yang ada adalah memaksa diri kita sendiri. Kita nggak maksa orang lain untuk melakukan kebaikan, kita hanya menghasut mereka. Ya. Akan tetapi kita lah yang wajib memaksa diri sendiri. Jiwa kita itu diliputi dengan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kita diberikan hawa nafsu. Ya. Yang hawa nafsu ini ya senantiasa senang ngajak kepada keburukan. Maka kita disuruh untuk menempa diri, ya, untuk memaksa diri kita untuk mengamalkan ketaatan-ketaatan. Yang salah satu ini adalah puasa, as-siyam. Yang di situ ada masyaqqah, ada sisi beratnya seseorang itu melaksanakan puasa. Nah, diwajibkan kepada kita semuanya. Kemudian apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita? As-siyamu, yakni puasa. Ini yang akan kita masuk amalan yang salah satu amalan yang pokok di bulan Ramadan yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, apa itu puasa? Puasa secara bahasa itu adalah al-imsak, menahan diri. Ya, menahan. Itu namanya puasa. Maka apapun ketika seseorang itu menahan, maka dia adalah orang yang puasa. Gitu ya. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Maryam. Ya, Maryam ya, ketika melahirkan putranya sinten? Nabi Isa alaihissalam. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar dia mengatakan kepada manusia, inni nadartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku telah bernadar untuk Ar-Rahman, Rabb yang Maha Penyayang, ya, untuk berpuasa, untuk saum. Di sini ya, untuk berpuasa. Nah, di sini bukan Maryam suruh ngomong di sini ya, saya lagi nadar puasa gitu ya. Bukan ya. Karena di dalam ayat yang lainnya ya, ketika Maryam ini bertemu dengan orang-orang, maka fa asyarat ilaih. Maryam pun berisyarat kepada bayi yang dia gendong. Ya. Kemudian orang-orang mengatakan, qalu kaifa nukallimu, bagaimana kami itu berbicara kepada siapa? Man kana fil ahdi sobiyya. Bagaimana kami bisa berbicara kepada seorang yang masih anak kecil seperti itu? Itu ya mereka. Ya, akan tetapi biidnillahi ta'ala, bayi yang digendong itu mengatakan apa? Ya, qala inni Abdullah, aku adalah apa? Abdullah. Ya, ini bayi yang baru lahir digendong oleh Maryam ini bisa ngomong. Ya, ini
Salah satu bayi yang bisa ngomong adalah beliau Nabi Isa alaihi assalam. Satu lagi sinten? Kisah ya, bayi yang ada di kisah Juraij ya, sang abid dulu. Nah, kita bacakan kisahnya ya. Mudah-mudahan masih ingat ya, ini kisahnya sang Juraij al-abid, sang ahli ibadah. Nah, di sini puasa itu adalah bermakna menahan secara bahasa. Ya, secara istilah puasa itu adalah at-ta'abbudu lillahi bil imsak. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala lillah, bukan untuk yang lain. Ibadah itu adalah lillah. Ya. Kalau untuk yang lain maka dia bukan dikatakan sebagai ibadah. Ya. Ta'abudu lillah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan bil imsaki, dengan menahan diri dari apa? Anil akli wasyurbi, dari makan dan minum, wasairil muftirati, dan dari segala hal yang membatalkan puasa. Ya, dari segala hal yang membatalkan puasa selain dari makan dan minum yang disengaja. Min tulu'il fajri, dari mulai terbitnya fajar. Fajar pertama apa fajar kedua nih? Fajar kedua ya, yang dikenal dengan fajar shadiq, fajar yang jujur, bukan fajar kadzib, fajar yang ngapusi ya kan. Mas Fajar ngapusi, bukan Mas Fajar ya. Fajar ngapusi nih ya. Ini fajar juga ada yang ngapusi ya. Ini kadzib ya, bukan cuma Mas Fajar tok yang ngapusi ya. Kemudian nggak ada Mas Fajar di sini. Ini ya, ini. Ya, ada fajar yang kadzib. Apa itu? Seolah fajar ya, agak terang, namun lama-lama turun lagi, habis lagi. Berbeda dengan fajar shadiq yang jujur ya, awalnya adalah garis saja, kemudian lama-lama meninggi, lama-lama kemudian menjadi terang seperti itu. Ya, ini dari terbitnya fajar, ini fajar shadiq atau fajar yang kedua, ila ghurubis syamsi, sampai kemudian batasnya adalah tenggelamnya matahari. Ya. Waktunya habis. Masih ada. Oh ya. Nah, masih sedikit ya berkaitan dengan ayat ini. Ini adalah pengertian tentang puasa seperti itu. Kemudian hukum puasa ini adalah sebuah kewajiban, satu berdasarkan dalil Al-Quran. Dalil yang kita baca ini adalah salah satu dalil Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah dalil dari sunnah, yang mana Rasulullah SAW belum mengatakan hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, belum mengatakan buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, 5 dasar. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pondasi yang pertama adalah persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengartikan la ilaha illallah, jangan cuman tidak ada Tuhan kecuali Allah, ya salah seperti itu ya. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi illallah, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pengertian yang benar, jangan salah mengartikan la ilaha illallah. Ya. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita enggak bicarakan tentang makna tersebut, panjang bicara makna syahadatnya. Ya, kemudian wa iqamis shalah, menegakkan salat. Yang kedua, yang ketiga adalah wa ita'iz zakat, menunaikan zakat. Salat 5 waktu yang paling penting dijaga dulu. Ya, 5 waktu. Kemudian wa ita'iz zakat, yang kemudian menunaikan zakat. Ya, zakat mal, zakat harta, ya, zakat pertanian. Ya. Zakat yang wajib di sini ya, zakat fitr. Ya, kaum muslimin tahunya sekarang yang wajib cuma zakat apa? Zakat fitrah saja, zakat fitr saja. Ya, masih ada zakat mal. Para petani ketika panen harus menunaikan zakatnya ketika sudah mencapai nisabnya. Ya, ini. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah wa shaumir syahri Ramadan,
ya ini berpuasa di bulan Ramadan ini yang akan kita sambut, ya, yang akan kita masuki insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah perjumpakan kita di bulan Ramadan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wa hajjil baiti, yang kemudian adalah berhaji ke Baitullah. Nah, ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini dalil apa tadi? Dalil sunnah. Dalil ijma' dinukilkan oleh Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan wa ajma'al muslimuna, kaum muslimin mereka telah berijma', telah sepakat ala wujubi siyami syahri Ramadan, akan wajibnya seseorang itu berpuasa di bulan Ramadan. Lengkap di sini dalil Al-Qur'an, dalil sunnah, kesepakatan kaum muslimin. Ya, bahkan wajibnya puasa di bulan Ramadan ini pengetahuannya, ilmunya menjadi sesuatu yang doruri. Ya, pengetahuannya wajibnya puasa di bulan Ramadan adalah sesuatu yang tidak perlu kita itu belajar lama. Enggak harus jadi profesor, dokter kemudian baru puasa itu wajib gitu ya. Enggak harus, anak kecil itu tahu ya. Ini namanya pengertian yang doruri. Seperti pengertian api itu panas, enggak perlu belajar ya. Anak kecil aja yang berangkang itu enggak tahu api itu panas. Ya. Berangkang dicekel gitu ya. Ya seperti itu ya. Dia sudah beranjak dewasa sedikit, maka dia sudah tahu bahwasanya puasa Ramadan adalah kewajiban. Ya, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa tersebut telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang sebelum kalian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan seperti ini? Agar kita mengamalkannya itu jadi ringan. Ya, nahan luweh dari pagi sampai malam, sampai tenggelam matahari luweh, ya seperti itu. Perutnya lapar, tenang, bukan cuma kalian saja yang diwajibkan, orang-orang sebelum kalian juga telah diwajibkan. Jadi ringan. Karena jiwa kita ini ketika melihat orang-orang yang semisal melakukan sesuatu yang berat seperti kita, maka ada temannya gitu ya, ada temannya, enggak sendirian ya. Berarti apa? Ya ini adalah jadi ringan lagi ya, kan ada teman-temannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmahnya kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa, la'allakum tattaqun. Ya, mudah-mudahan kalian itu bertakwa. Dan kata la'alla banyak maknanya. Salah satu di antara maknanya dikatakan oleh para ahlu lughah, banyak yang menyatakan ini ahlu lughahnya adalah lita'lil, untuk menyatakan alasan. Ya, alasan orang diwajibkan puasa agar orang-orang itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa itu adalah salah satu jalan bagi orang-orang yang ingin mencapai derajatnya muttaqin. Ya, orang-orang yang bertakwa, yang itu adalah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan at-taqwa, kata takwa secara bahasa itu dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, pokok daripada takwa itu adalah seseorang, ya, seorang hamba menjadikan tameng antara dirinya dengan sesuatu yang dia khawatirkan, yang dia takuti. Ya. Kalau seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia menjadikan sesuatu yang bisa melindungi dia dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu tersebut tameng seseorang bisa melindungi diri dari kemurkaan Allah, tidak lain dan tidak bukan hanyalah ketika dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hikmah diperintahkannya kita berpuasa agar ya ini apa? Allah menginginkan agar kita itu menjadi orang-orang yang muttaqin, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala a'lam bishawab. Ini satu ayat yang kita baca di malam hari ini, mudah-mudahan menjadikan kita ingat kembali, semangat kembali untuk kita menyambut bulan Ramadan yang sesaat lagi akan datang
menghampiri kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan tersebut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan banyak kemudahan untuk kita melaksanakan banyak berbagai macam kebaikan di bulan tersebut, dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala menerima semuanya di ibadah yang kita lakukan di bulan tersebut dan juga di bulan Ramadan yang telah berlalu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang kita bisa sampaikan di malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.